Pembangunan merupakan suatu hal yang mana dalam grafiknya senantiasa mengalami peningkatan, kian naik dan bertambah, serta hampir tidak pernah mengalami penurunan. Namun, pembangunan yang pesat juga memiliki dampak pada peningkatan suhu global. Perubahan suhu tersebut dapat berdampak pada perubahan iklim, yaitu meningkatnya suhu pada udara. Untuk bangunan berkelanjutan, nyatanya memiliki kesinambungan dengan konsep green building. Beberapa kriteria di Indonesia dalam mengatur bangunan hijau terdapat dalam Green Building Council Indonesia dalam suatu sistem rating yang disebut sebagai Greenship. Kemudian, pada aspek yang mendukung kenyamanan pengguna, salah satunya yaitu kualitas udara dan juga kenyamanan udara dalam ruangan. Maka dari itu, untuk memenuhi aspek kualitas dan kenyamanan udara dalam ruangan, digunakanlah ventilasi dan arah hadap bangunan pada apartemen umum Kota Madiun sebagaimana yang ada pada paper penelitian ini. Penggunaan sistem ventilasi berupa proses cross ventilation mengacu pada kekuatan pendorong alami yaitu perbedaan suhu maupun tekanan udara antara bangunan dan lingkungannya, sehingga tentunya dapat mendorong terjadinya sirkulasi udara yang sejuk pada bangunan. Pada apartemen umum, Kota Madiun menjadi suatu bangunan baru yang telah dirancang dengan kriteria Greenship untuk terwujudnya konsep green building yang berkualitas dan berbasis lingkungan serta juga berkelanjutan. Mengenai ventilasi alami, yaitu di mana ventilasi alami merupakan proses penyediaan dan menghapus udara melalui dalam ruangan tanpa menggunakan sistem mekanik. Tentunya hal ini mengacu pada aliran udara luar untuk ruang dalam ruangan sebagai akibat dari tekanan maupun perbedaan suhu. Dan membahas mengenai Green Building Council Indonesia, yaitu sebuah lembaga mandiri yang menyelenggarakan kegiatan pembudayaan penerapan prinsip hijau, ekologi, keberlanjutan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian bangunan hingga pada aspek lingkungannya di Indonesia. Kemudian mengenai arsitektur hijau, yaitu bangunan apartemen mengenai pemasok sebagai emisi karbon yang sangat besar, nyatanya mengakibatkan pemanasan global pada bumi. Nah, hal ini untuk mengatasinya yaitu banyak upaya sekali seperti konsep bangunan hijau. Metode perancangan yang dipakai untuk memperoleh informasi dan data-data yang relevan, lengkap dan jelas yang meliputi studi literatur, pengumpulan data, dan analisis data. Pada studi literatur, dilakukan untuk mengumpulkan data-data dari literatur yang berkaitan dengan perancangan. Studi literatur diperoleh dari materi pelajaran mata kuliah arsitektur hijau, buku internet, e-book, jurnal, serta bacaan populer lainnya dengan kasus dan permasalahan yang saling berhubungan. Kemudian, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Metode kuantitatif dengan melakukan penilaian pada tahap Design Recognition atau DR berdasarkan kriteria Greenship dari GBCI dengan hasil penilaian berupa skala indeks. Pada metode pengumpulan data, data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer sendiri adalah data perencanaan gedung dari pihak perencana bangunan, data perangkat penelitian Greenship dari GBC Indonesia, dan data dari penelitian langsung yang didapat peneliti melalui survei, wawancara, dan juga pengukuran. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain dan telah didokumentasikan sehingga dapat digunakan oleh pihak lain atau peneliti, meliputi gambar rencana, BOQ atau Bill of Quantity, dan RKS atau rencana kerja syarat-syarat yang telah diterapkan sebelumnya terhadap permasalahan yang diangkat. Kemudian, diperoleh bahwa
Bangunan dikatakan sudah menerapkan konsep bangunan hijau jika berhasil melalui proses evaluasi penilaian yang disebut sistem rating. Sistem rating sendiri adalah suatu alat yang berisi butir-butir dari aspek yang dinilai dari setiap butir rating mempunyai nilai. Sistem rating disusun oleh Green Building Council yang ada di negara-negara tertentu yang sudah mengikuti gerakan bangunan hijau. Pada poin ini, mencakup hasil analisis uji kelaikan bangunan atau eligibility, kriteria prasyarat, kriteria kredit, dan kriteria bonus menggunakan metode indeks. Kemudian, pada penilaian tepat guna lahan atau ASD, dibagi menjadi beberapa poin, yaitu pertama, ASDP, area dasar hijau. Area hijau pada bangunan baru seluas 40% dari total lahan dengan pertimbangan jenis tanaman oleh Peraturan Menteri PU nomor 5/PRT/M/2008. Penjelasan mengenai kategori tepat guna lahan atau ASD pada kriteria persyarat telah memenuhi area dasar hijau, sedangkan pada kriteria kredit mendapatkan perolehan nilai indeks 9. Kategori tepat guna lahan merupakan usaha perencanaan pembangunan yang memperhatikan sarana serta prasarana dalam bentuk efisiensi energi dan juga biaya. Pada penilaian efisiensi dan konservasi energi atau EEC dibagi menjadi 6, yaitu pertama, EEC P1 pemasangan submeter. Digunakan untuk memantau penggunaan energi sehingga dapat menjadi dasar penerapan manajemen energi lebih baik. Dengan memasang kWh meter untuk mengukur konsumsi listrik. Kedua, EEC P2 perhitungan OTTV. Langkah penghematan energi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu menghitung nilai OTTV yang sesuai standar, menggunakan lampu dengan daya pencahayaan lebih hemat sebesar 15%. Keempat, EEC 2 pencahayaan alami dengan penggunaan jendela yang cukup dan ukuran yang pas dapat memudahkan cahaya masuk ke dalam bangunan secara maksimal. Kelima, EEC 3 ventilasi. Dengan pengadaan ventilasi alami untuk ruang WC, tangga, koridor, dan lobi lift. Keenam, EEC 4 pengaruh perubahan iklim, yaitu mengatur pola energi yang berlebihan yang akan berpengaruh terhadap perubahan iklim. Pada kategori efisiensi dan konservasi energi, pada kriteria prasyarat sudah memenuhi, sedangkan pada kriteria kredit mendapatkan perolehan nilai indeks 16. Kategori konservasi air pada kriteria prasyarat sudah memenuhi, sedangkan pada kriteria kredit mendapatkan perolehan nilai indeks sebesar 9. Dalam kategori konservasi air, dilakukan penilaian upaya serta langkah penghematan air pada gedung. Pada penilaian sumber dan siklus material dibagi beberapa poin, yaitu pertama MRC prasyarat, ketiga MRC dari material ramah lingkungan atau material pada apartemen umum di Kota Madiun yang kita bahas menggunakan material dengan sumber daya terbarukan dan masa jangka panen pendek yaitu kurang dari 10 tahun. Material dengan sumber daya terbarukan ini bernilai 2% dari total biaya material. Keempat, MRC 3 atau penggunaan refrigeran tanpa ODP. Poin MRC 3 adalah tidak menggunakan bahan perusak ozon pada seluruh sistem pendinginan gedung. Pada sistem pendingin AC dan kulkas menggunakan refrigeran tanpa ODP. Saat ini sudah ada bahan pendingin alternatif pengganti, yaitu refrigeran hidrokarbon atau natural hidrokarbon dengan merek Musico. Kelima, ada MRC 4 atau kayu bersertifikat. Menjelaskan pada kategori kualitas udara dan kenyamanan atau IHC, pada kriteria prasyarat belum memenuhi, sedangkan pada kriteria kredit mendapatkan perolehan nilai indeks sebesar 5. Usaha pengendalian kualitas udara yang mengacu pada praktik lingkungan dalam ruang yang sehat dan nyaman, termasuk penilaian dalam kategori kualitas udara dan kenyamanan. Pada penilaian manajemen lingkungan bangunan dibagi menjadi 8 poin, yaitu pertama, BMP atau dasar pengelolaan sampah. Di bagian gedung apartemen disediakan instalasi atau fasilitas untuk memilah dan mengumpulkan sampah sejenis atau sampah rumah tangga berdasarkan jenis organik
anorganik, dan B3. Kedua, BEM 1 atau GP sebagai anggota tim proyek. Sejak dari tahap awal tidak diterapkan langkah-langkah desain suatu green building. Ketiga, BEM 2 atau polusi dari aktivitas konstruksi. Gedung ini memiliki rencana manajemen sampah konstruksi limbah cair, yaitu dengan menjaga kualitas seluruh buangan air yang timbul dari aktivitas konstruksi agar tidak mencemari drainase kota. Selanjutnya ada BEM 3 atau pengelolaan sampah tingkat lanjut. Gedung apartemen mengolah limbah organik yang dilakukan secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak ketiga sehingga menambah nilai manfaat dan dapat mengurangi dampak lingkungan. Kelima, BEM 4 atau sistem komisioning yang baik dan benar, di mana gedung apartemen tidak melaksanakan komisioning yang baik dan benar. Dan selanjutnya ada BEM 5 atau penyerahan data green building. Gedung apartemen sudah melengkapi database implementasi green building di Indonesia untuk mempertajam standar-standar dan bahan penelitian. Selanjutnya ada BEM 6 atau kesepakatan dalam melakukan aktivitas fit out. Kesimpulan hasil penilaian apartemen umum Kota Madiun menggunakan Greenship Rating Tool adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada kategori tepat guna lahan atau ASD. Pada kategori tepat guna lahan atau ASD, pada kriteria prasyarat telah memenuhi area dasar hijau. Sedangkan pada kriteria kredit mendapatkan perolehan nilai indeks sebesar 9 atau 8,91%. Pada kategori efisiensi dan konservasi energi atau EEC, pada kriteria prasyarat sudah memenuhi. Sedangkan pada kriteria kredit mendapatkan perolehan nilai indeks sebesar 16 atau 15,8%. Yang kedua, pada kategori konservasi air atau WAC. Pada kategori konservasi air atau WAC, pada kriteria prasyarat sudah memenuhi. Sedangkan pada kriteria kredit mendapatkan perolehan nilai indeks sebesar 9 atau 8,91%. Yang ketiga, pada kategori sumber dan siklus. Pada kategori sumber dan siklus material atau MRC, pada kriteria prasyarat sudah memenuhi. Sedangkan pada kriteria kredit mendapatkan perolehan nilai sebesar 7 atau 6,93%. Yang keempat, pada kategori kualitas udara dan kenyamanan atau IHC. Pada kategori kualitas udara dan kenyamanan atau IHC, pada kriteria prasyarat belum memenuhi. Sedangkan pada kriteria kredit mendapatkan perolehan nilai indeks sebesar 5 atau 4,95%. Pada kategori manajemen lingkungan bangunan atau BEM, pada kriteria prasyarat sudah memenuhi dan mendapatkan perolehan nilai indeks sebesar 5 atau 4,9%, sehingga nilai total yang diperoleh adalah 46 atau 45,54%. Yang kelima adalah pada objek bangunan tinggi apartemen umum di Kota Madiun belum bisa dikatakan bangunan hijau karena belum memenuhi kriteria prasyarat pada kategori kualitas udara dan kenyamanan dalam ruang atau IHC. Kriteria prasyarat pada IHC adalah introduksi udara luar dengan tujuan menjaga dan meningkatkan kualitas udara dalam ruangan. Tolak ukur pada kriteria prasyarat IHC adalah desain ruang yang menunjukkan potensi udara luar sesuai dengan standar ASH RAE 62.1/2007 atau standar ASH RAE terbaru. Sehingga pada tahap perencanaan apartemen umum di Kota Madiun selanjutnya dapat memperhatikan desain bangunan yang sesuai dengan tolak ukur IHC untuk menghasilkan bangunan hijau. Bagi pengembang bangunan apartemen umum Kota Madiun disarankan untuk memaksimalkan pada kriteria prasyarat IHC, yaitu kualitas udara dan kenyamanan dalam ruang. Pada kriteria kualitas udara dan kenyamanan harus ditingkatkan dengan ventilasi alami. Standar ventilasi alami yang sesuai dengan ASH RAE 62.1/2007 adalah harus terbuka permanen untuk dan dalam jarak yang luas.